Perkenalkan, nama saya Putri Auliana Sifa dengan NIM 19 10 11 200 220. Perkenalkan, nama saya Fenur Alim, NIM saya 19 10 11 200 189 dari kelas 04 Sake 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Anggiani dengan NIM 19 10 11 20 14 38. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang internal audit. Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Audit internal hadir untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan dengan memberi penilaian yang tidak baik, sehingga dapat menyampaikan rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi suatu perusahaan. Audit internal biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksanaan audit internal adalah auditor internal. Aktivitas audit internal menjadi sebuah pendukung utama bagi pencapaian tujuan pengendalian internal. Saat menjalankan tugasnya, auditor internal harus berlaku objektif dan mendudukannya di dalam perusahaan adalah independen. Berdasarkan penjelasan Mulyadi tahun 2002, tujuan audit internal adalah untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari produser kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh masing-masing unit dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan audit internal memiliki tujuan untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal akan melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan keyakinan pada manajemen untuk melakukan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Dan untuk mencapai tujuan dari audit internal, maka auditor perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, membadai tidaknya, dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam perusahaan dapat dipercaya. Yang kelima, menilai mutu pekerja setiap bagian dalam perusahaan untuk melaksanakan tugasnya. Yang keenam dan yang terakhir, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Fungsi audit internal. Ada beberapa fungsi khusus dari audit internal yang perlu kita ketahui, yaitu melakukan pelaporan validasi pada manajer, laporan yang terbukti keabsahannya yang valid, membantu proses decision making, yaitu proses saat mengambil keputusan. 3. Melakukan analisa masa mendatang. 4. Membantu manajer dalam mengelola perusahaan, melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak. 6. Melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. 7. Mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis. Ruang lingkup audit internal. Berdasarkan tujuan audit internal dan fungsinya, ruang lingkup audit internal dapat dipaparkan sebagai berikut. Melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset atau harta perusahaan. Jika diperlukan, maka akan dilakukan verifikasi pada harta-harta tersebut. Memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya.
3. Melakukan pengamatan atas aktivitas operasional atau program organisasi atau perusahaan. Apakah hasil yang didapat konsisten dan sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Melakukan analisa keefektifan, reliabilitas, dan integrasi informasi finansial dan operasional, dan juga alat yang digunakan untuk identifikasi, pengukuran, pengelompokan, dan pelaporan informasi tersebut. 5. Menjalankan pengamatan atas sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antar kegiatan aktivitas program yang dilaksanakan organisasi dalam kebijakan peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan kepada kegiatan organisasi.